Tes satu, tes. Baik, udah ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kepada kita nikmat. Dan diantaranya nikmat yang paling besar adalah dua. Nikmat al-Islam, yaitu kita sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dalam keadaan beragama Islam. Kemudian nikmat yang terbesar yang kedua, kita masih dalam keadaan beriman. Dengan iman kita datang ke masjid sholat berjamaah. Dengan iman kita datang ke majelis ini untuk sama-sama kita mendapatkan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang ke rumah Allah, Baitullah, untuk mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan doa malaikat, untuk mendapatkan keutamaan pahala menuntut ilmu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk memahaminya, mengamalkannya dan menyebarkannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menuntaskan pembagian tauhid. Tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid yang pertama, tauhid apa? Ar-rububiyah, yaitu tauhidullah bi af'alihi. Kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Kemudian pembagian yang kedua yaitu tauhid al-uluhiyah, yaitu tauhidullah bi af'alil ibad, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba, yaitu beribadah kepada Allah. Dan inilah inti dari tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepada Allah saja. Contohnya di sini berdoa, nazar, kurban, raja, takut, tawakal, raghbah, kemudian rahbah, inabah, kembali kepada Allah, dan berbagai macam ibadah. Kemudian pembagian yang ketiga yaitu tauhid asma was sifat. Ya, kita sudah jelaskan, kita sudah pelajari perbedaan antara asma dan sifat. Mana yang lebih umum, asma atau sifat? Yang lebih umum maknanya nama atau sifat? Asma, ya, nama-nama Allah. Asma mencakup sifat, ya. Adapun sifat lebih khusus. Dan kaidahnya dalam asma wa sifat ini ada 4. Ya. Yang pertama yaitu tidak boleh kita tahrif, yaitu merubah makna asma wa sifat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Tidak boleh tahrif, tidak boleh merubah. Yang kedua, tidak boleh ta'til, tidak boleh meniadakan maknanya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh tamsil, tidak boleh
memisalkan dengan makhluknya. Kemudian yang keempat ini takyif, yaitu mempertanyakan bagaimana, ya. Jadi ada 4 kaidahnya. Ini tidak boleh tahrif, merubah. Yang kedua tidak boleh ta'til, yaitu meniadakan. Yang ketiga tidak boleh tamtsil, menyerupakan dengan makhluknya. Yang keempat tidak boleh takyif, yaitu menanyakan bagaimana istiwa Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana bentuk paha, bentuk betis Allah, ya, bagaimana bentuk wajah Allah. Tidak boleh menanyakan bagaimana. Dan kita harus menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan nama-nama Allah, pendapat yang paling kuat adalah tidak terbatas, dan Allah bahkan menyembunyikan sebagian nama-namanya, ya, dan nanti, ya, disebutkan sebagian nama-nama yang belum disebutkan sama sekali. Itu nanti di akhirat oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika memohon syafaat kepada Allah, syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Syafaat Nabi Muhammad SAW kepada ahlul kabair, orang-orang yang berbuat dosa besar, ya. Nabi kita Muhammad SAW bersujud, ya, kemudian menyebutkan nama-nama yang belum pernah disebutkan. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukan terbatas 99 sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, ya. Tapi jumlahnya tidak terbatas. Bahkan ada sebagian nama-nama yang tidak Allah beritahukan kepada makhluknya, ya. Baik. Ini sebagai tambahan dari kajian yang pekan lalu, dan teman kepada Allah Subhanahu wa taala, kajian akidah ini langsung kita amalkan. Kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib kita mentauhidkannya, ya, dalam 3 hal, yaitu rububiyahnya, perbuatan Allah. Dan ini masuk mencakup juga tauhid asma wa sifat, rububiyah, asma wa sifat, ya, sebagian ulama menggabungkan kedua tauhid ini. Dan yang paling penting inti dari tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah dengan kita beribadah, ya, perbuatan hamba, perbuatan kita yaitu beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Para hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang syirik. Syirik sebagai lawan dari tauhid. Nah, ini sangat penting, ya, dan dibahas oleh para ulama sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada para sahabatnya. Beliau sangat khawatir para sahabatnya itu terkena penyakit syirik. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara tentang tauhid dan lawannya, yaitu syirik. Sebagaimana penting bagi kita untuk mempelajari tauhid, maka sangat penting juga bagi kita untuk mempelajari lawan dari tauhid itu apa? Syirik. Ya. Syirik ini, ya, asyraka yusyriku, artinya berserikat secara bahasa lughatan. Adalah merupakan lawan dari tauhid. Diddut tauhid, ya, istilahan diddut tauhid. Artinya menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Ini yang dimaksud dengan kesyirikan, bukan dengki, ya, sebagaimana di sebagian bahasa, ya, bahasa Sunda syirik. Ulah syirik maneh mah, gitu. Syirik itu maksudnya iri, ya, dengki dalam bahasa Sunda. Tapi bukan itu maksudnya di sini. Syirik ini artinya menyekutukan Allah, dosa besar yang paling besar, ya. Inna syirka la zulmun azim. Dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala menegaskan kesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, ya.
Ada 3 jenis yang disebutkan oleh muallif di sini, hafizahullah taala, yaitu Syekh Abdullah ya, Syekh Ibrahim bin Saleh ya, Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi hafizahullah taala. Yang pertama, syirik akbar ya. Yang kedua, syirik asghar. Yang kedua, syirik asghar. Yang ketiga, asyirku al-khafi. Syirik khafi, apa itu khafi? Tersembunyi. Asyirkul akbar la yaghfiruhu. Ya, antum kalau yang bawa buku kecil ini untuk matan bahasa Arabnya ada di halaman 22. Adapun untuk terjemahannya itu ada di halaman 36. Ana ulangi, buku yang kecil ya, itu ada matannya itu halaman 22. Kemudian terjemahannya halaman 36. Baik, ana lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, asyirkul akbar la yaghfirullahu wa la yaqbalu ma'ahu amalan salihan. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, syirik akbar itu tidak akan mengampuni, Allah tidak akan mengampuni ya, atau tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah tidak akan menerima amal saleh. Baik, Anda lanjutkan kembali. Allah tidak akan menerima amal saleh seseorang yang tercampur, yang terkontaminasi ya amalannya dengan kesyirikan jenis ini, yaitu syirik akbar. Akbar ini adalah isim tafdil yang menunjukkan ya lebih atau paling besar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa? Surat An-Nisa ayat 116. Allah menegaskan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah ampuni dosa selain syirik. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah sifati apa? Dhalalan ba'ida, tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah syirik, karena ketika bercampur dengan amal ibadah yang terjadi apa? Tidak diterima amal ibadahnya. Ini bahayanya dari kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, wa qala subhanahu wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini dengan dua huruf sebentar, ini ada perbedaan ya. Baik. Ini
ya ayatnya dipotong lengkapnya dari awalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Ya, awalnya laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan apa? Sungguhnya Masih Isa al-Masih, ya, yaitu siapa? Anaknya, putranya Maryam. Dinisbatkan karena tidak ayahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala langsung tiupkan ruh dalam rahim Maryam, kemudian dilahirkan Nabi Isa ibnu Maryam al-Masih alaihi salam. Nah, ini perkataan siapa yang menyatakan bahwasanya Isa al-Masih itu adalah Allah atau Tuhan? Perkataan siapa? Orang-orang Nasrani atau Nasara. Allah telah menyatakan laqad dengan dua huruf penekanan taukid, lam dan qad. Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang berkata, bukan hanya orang Nasara, orang-orang juga yang ikut dengan agama Nasara, ya, yang membenarkan, yang kita sudah bahas di pembatal keislaman. Kemudian Isa membantah, Isa al-Masih membantah, ya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah siapa? Allah, Rabbi wa Rabbakum, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah akan haramkan baginya surga kalau meninggal dalam keadaan kafir. Ingat ya, ini berlaku kalau meninggal dalam keadaan kafir. Kalau bertaubat kemudian meninggal dalam keadaan Islam maka tidak, ya, Allah selamatkan. Maka beruntunglah orang-orang yang meninggal dalam keadaan Islam. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan Islam. Wa ma'wahun nar, ya, maka ini penegasan kalau Allah haramkan baginya surga maka otomatis tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, maka tidak ada yang menolongnya, tidak ada satupun yang mampu untuk menolong orang-orang yang zalim. Zalim di sini kenapa dikatakan zalim? Karena dia telah melakukan kezaliman. Apa kalau zaliman dilakukan? Yaitu kesyirikan. Arti zalim, ya, itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu makna dari zalim. Dan menyembah kepada selain Allah adalah zalim, karena harusnya menyembah itu hanya kepada Allah. Baik, itu dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qala ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami menghadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Ya, kenapa dijadikan amal-amal itu seperti debu-debu yang berterbangan? Karena mereka mengerjakan amal tersebut sambil melakukan kesyirikan kepada Allah. Bahkan mereka melakukan amal tersebut tidak untuk Allah, tapi untuk berhala-berhala, untuk sesembahan mereka selain Allah. Dan ini adalah harus kita yakini, ya, bahwasanya nanti ayat ini menunjukkan di antara salah satu faedahnya adalah amalan-amalan orang kafir itu nanti dihisab. Amalan orang-orang kafir nanti dihisab, ditampakkan kitab-kitab mereka, namun nanti mereka akan melihat amal-amal mereka. Mereka akan melihat amal-amal mereka. Misalkan orang-orang kafir punya yayasan-yayasan panti asuhan, yayasan-yayasan amal. Ada tidak charity orang-orang kafir? Ada banyak, ya. Bahkan sebagai misionaris, ya, Zionis itu
Ini sebagian besarnya di antara mereka adalah bahkan liberal, orang-orang liberal, orang yang berusaha untuk merusak Islam dari dalam. Itu juga mereka punya yayasan-yayasan yang itu sosial, ya. Mereka akan melihat amalan mereka akan melihat, tapi amalan mereka akan Allah jadikan seperti debu yang bertebangan haba'an mansura. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65, wa qala subhanahu la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Sesungguhnya jika engkau di sini siapa khitabnya? Yang pertama kali ayat ini turun kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah peringatkan Nabi kita, jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, niscaya akan hapuslah amalu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang merugi. Ya, tapi bukan berarti ingat kaidah dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, al-ibrah laisa bi khususis sabab walakin bi umumil lafaz. Ya, salah satu kalau Anda belajar kaidah, ya, dalam usul tafsir, bukan karena ayat ini turun pertama kali khitabnya itu kepada Nabi Muhammad SAW maka tidak berlaku bagi kita, enggak. Justru, ya, ini berlaku untuk siapa saja yang membaca ayat Allah surat Az-Zumar 65 ini, maka kita termasuk juga khitabnya ini. Kalau kita berbuat syirik, maka amal kita akan terhapus dan termasuk orang yang rugi, ya, karena amal kita akan terhapus di dunia maupun di akhirat, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-88, ya. Al-An'am ayat ke-88. Wa qala 'azza wa jalla walau asyraku lahabata 'anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, niscaya lenyaplah dari mereka amal-amal yang telah mereka kerjakan. Baik, kita coba lihat dulu mushaf surat Al-An'am ayat 88. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat ke-88. Ini diawali dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha." Itulah petunjuk Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Kemudian ayat sebelumnya berbicara tentang yaitu keturunan dari siapa? Dari Ismail, kemudian Musa, padahal nabi-nabi dan rasul, ya. Maka
Mereka di sini yang dimaksud adalah berarti para pengikut Nabi dan Rasul yang beriman, ya, para pengikut, ya, wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim, ya. Berarti khitab ayat ini, ya, ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Seandainya orang-orang yang beriman, ya, berbuat syirik kepada Allah, maka apa yang terjadi? Maka akan terhapus amal mereka. Wali'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Khitab ini berarti kepada kita, orang-orang yang beriman, ya. Mereka di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Kemudian mu'allif di sini yaitu Syekh Ibrahim Al-Qara'awi hafizahullah taala melanjutkan, wasyirku al-akbar arba'atu anwa'. Syirik akbar itu ada berapa jenis? Ada empat jenis dari syirik akbar. Pertama, kesyirikan itu adalah 3. Syirik akbar, syirik asghar, dan syirik al-khafi, tersembunyi. Nah, sekarang syirik akbar ini ada 4, ya. Yang pertama apa? Kesyirikan dalam al-awwalu syirkud da'wah. Kesyirikan menyekutukan Allah dalam berdoa, karena doa ini termasuk ibadah kepada Allah. Wadalilu qaulu ta'ala, dan kesyirikan dalam masalah doa ini tidak diperbolehkan. Dalilnya dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal birri idza hum yusyrikun. Nah, ini orang-orang musyrik zaman dulu, ya. Ketika mereka menaik kapal, mereka takut, khawatir, terombang-ambing ombak, ya, terombang-ambing ombak. Maka mereka takut tenggelam, berdoa kepada siapa? Allah, ya, mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan kepada Allah, takut, berdoa hanya kepada Allah saja. Kemudian tatkala mereka diselamatkan, ya, sampai ke darat dalam keadaan selamat, ini diantaranya adalah perbuatan orang-orang Bani Israil. Tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah dan perbuatan di kesyirikan, ya. Ini kalau misalkan ini kan kita lihat qadiman, ya, zaman dulu, ya. Dan kesyirikan di zaman dulu ini, kata Syekh Muhammad At-Tanimi rahimahullah taala, itu dikatakan lebih ringan dibandingkan dengan sekarang. Kalau sekarang itu nggak mengenal waktu, mau di kapal, mau di apa, lagi di mana, itu dalam keadaan sulit maupun senang tetap berbuat syirik, ya. Ada di Al-Qawaidu Al-Arba', ya, ada di risalah Al-Qawaidu Al-Arba', ya, dijelaskan oleh muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala bahwasanya di antaranya kesyirikan yang terjadi pada zaman sekarang ini tidak mengenal waktu. Kalau zaman dulu ketika sulit, orang-orang musyrik beribadah hanya kepada Allah. Kemudian ketika senang, lupa beribadah juga kepada berhala-berhala, ya. Kalau sekarang mau sulit, mau susah, mau senang, mau susah, campur-campur, ya. Ini kita katakan kesyirikan orang-orang yang berbuat syirik, ya. Kita lihat orang-orang yang masih menebar sesajen, ya, mau senang, mau susah, mereka ini ada gempa, naruh sesajen ke gunung, ada gempa, naruh sesajen ke pantai dan lain-lain, ya. Supaya ada tsunami, naruh yang beli kubak, kerbau ke pantai dan lain. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah berikan hidayah kepada kaum muslimin kepada jalan yang lurus, ila siratal mustaqim. Yang kedua yaitu asani syirkun niyyah wal iradah wal qasd. Syirik dalam niat, syirik dalam maksud dan tujuan. Nah, ini sangat-sangat sulit bagi kita ini. Kenapa coba? Kalau doa lafaz, biasanya kalau kita berdoa ngapain? Mengucapkan, ya enggak? Kalau mengucapkan ini jelas, sorry. Sedangkan kalau niat letaknya di mana? Di hati. Kadang-kadang keyakinan itu muncul begitu saja, ya. Dan kadang-kadang kita ikut-ikutan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini sebutkan, ya, wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-15 sampai ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang menghendaki, menginginkan, meniatkan kehidupan dunia dan perhiasannya, tujuannya dalam beribadah itu untuk mendapatkan apa? Dunia, ya, perhiasannya, macam-macamnya, maka niscaya kami akan berikan kepada mereka balasan dari pekerjaan mereka di dunia, ya, dengan sempurna. Lihat, Allah berikan balasan di dunia dengan apa? Sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan, dikasih sama Allah. Tapi ingat yang kedua nih, di ayat ke-16 nya Allah jelaskan itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali illan nar, kecuali apa? Siksaan di api neraka, naudzubillah, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Di antaranya ini hadis Nabi SAW yang sahih tentang 3 orang yang pertama kali diceburkan sebelum orang-orang musyrik, sebelum orang-orang kafir dari orang-orang Islam, itu diceburkan ke neraka jahanam. Wal'a'udzubillah. Yang pertama qari atau da'i. Ini ya, Anda mengingatkan kepada Anda pribadi dan juga yang hadir di sini, kalau kita ditugaskan untuk menjadi imam sholat, ya, kemudian kita ditugaskan untuk ceramah, menyampaikan di sini guru-guru ya diniyah menyampaikan ceramah kepada siswa, nasihat dan lain-lain. Apalagi guru diniyah ini PAI di kelas. Ingat, tujuan antum buat apa? Untuk mendapatkan pujian dari murid-murid antum, pujian dari wali-wali murid antum, pujian dari atasan antum. Hati-hati, ya, itu yang pekerjaan. Tapi di situ juga ada ya ibadah, yaitu dakwah. Kemudian di situ ada tugas, misalkan jadi imam, ya, ditugaskan oleh Pak Wira gitu ya, untuk jadi imam di sini, ya. Maka di situ ada 2, amanah, dan juga di situ ada ibadah kepada Allah, membaca Al-Qur'an, kemudian mengimami manusia, itu adalah ibadah. Tujuannya apa? Untuk dapat pujian, naudzubillah min dzalik, lenyap. Yang kedua apa? Orang yang berinfak ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, pengen ditulis namanya yang paling besar di bold, di huruf kapital dan lain-lain, ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau sekarang alhamdulillah dengan transfer bisa tanpa konfirmasi kan, ya, ada sebagian yang memudahkan, tidak. Jadi semakin ikhlas, jangan sampai kita pengen dikatakan sebagai orang yang dermawan, yang, nah ini penyakit yang menderita orang kaya ya. Kalau orang-orang yang biasa-biasa enggak, tapi orang-orang kaya ini biasanya pengen berpengaruh, akhirnya pengen mereka mendapatkan prestise dan lain-lain. Yang ketiga adalah orang yang berjihad ingin dikatakan sebagai orang yang apa? Pahlawan, ya, superhero dan lain-lain. Orang yang paling berjasa, misalkan dalam pimpinan itu orang paling berjasa. Orang yang paling berjasa dalam perkembangan dakwah, orang yang berjasa paling dalam masalah misalkan dakwah, dalam masalah siasah ya, politik, dalam masalah perkembangan ini dan itu. Ini hati-hati, ya, semuanya akan lenyap di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, bahkan akan menjadi orang yang pertama kali disiksa, ya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam sebelum orang-orang yang lain, orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamata wal afiyah. Yang ketiga, kesyirikan dalam sebentar. Baik, yang ketiga yaitu kesyirikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirkut ta'ah. Wa dalilu qaulu ta'ala, ini dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka
ya, menjadikan orang-orang alim, orang mereka di sini orang yang berbuat musyrik ya, menjadikan orang-orang alim, orang-orang yang taat beribadah, rahib-rahib mereka, ya, rahib-rahib itu orang-orang taat ibadah sebagai Tuhan selain Allah, mempertuhankan juga siapa? Isa al-Masih, putra dari Maryam, ya, alaihissalam, dan di dalam mereka diperintah kecuali agar menyembah sesembahan Allah, sesembahan yang esa, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, di sini ya dalilnya sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya wa tafsiruha alladhi la iskala fi, sudah jelas ya, tidak ada masalah dalam masalah syirkan ketaatan ini ya. Ta'atul ulama wal ubbad fil ma'siyah, taat kepada ulama dan ahli ibadah dalam hal maksiat. Tidak boleh kita ya meminta pertolongan dalam arti meminta dihindarkan dari musibah ya, atau memohon manfaat, misalkan minta rezeki, minta sesuatu yang itu hanya bisa dikabulkan oleh Allah saja. Jadi tidak boleh ya. Kalau minta didoakan boleh, syaratnya apa? Kita sudah bahas, orang tersebut masih hidup, orang tersebut hadir, dan orang tersebut mampu ya. Dan di sini bukan yang dimaksud ya berdoa kepada mereka. Kalau misalkan kita mendoakan mereka atau kita mohon minta didoakan kepada Allah ya melalui mereka, itu boleh-boleh saja, itu sudah disebutkan ya. Sebagaimana tafsir yang diberikan Nabi SAW kepada Adi pakai ain ya, Adi bin Hatim, tatkala beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kami tidaklah menyembah mereka. Nabi lantas menjelaskan bahwasanya bentuk peribadatan kepada mereka adalah dengan mentaati mereka dalam perbuatan kemaksiatan. Jadi ketika Nabi SAW bertanya kepada Adi bin Hatim, maka Adi menjawab, kami tidak menyembah mereka ya, artinya kita diperbolehkan untuk mendoakan mereka, mendoakan ampunan bagi mereka, dan disunahkan ya, sebagaimana contoh dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau senantiasa mendoakan siapa? Gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini terkait syirik. Ada 4, ada 3 ya kesyirikan itu, yaitu kesyirikan akbar, syirik akbar, kemudian syirik asghar, dan syirik al-khafi. Syirik akbar baru kita bahas 3 pembagiannya ya, insyaallah. Satu lagi ya pembagiannya pada pekan yang akan datang ya. Syirik yang pertama berkaitan dengan apa tadi? Dalam doa. Syirik dalam niat. Yang kedua maksud tujuan. Yang ketiga syirik dalam ketaatan. Di antara ketaatan di sini bentuknya apa? Ya, yaitu menyembah. Ya, menyembah orang tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau disampaikan, dikoreksi dari apa yang saya sampaikan, saya persilahkan. Sudah? Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi antum, keluarga antum, kita semua dan kaum muslimin. Terkait ya pembagian yang kedua, syirku an-niyah wal iradah wal qasd, yaitu syirik menyekutukan Allah dalam konteks ya itu niat, tujuan, maksud.
dijelaskan oleh pensyarah ya dari kitab ini, yaitu bernama Syekh Ibrahim bin Saleh Al-Khuraisi ya, yang kemudian juga sudah ditahqiq oleh penulis Ibrahim Al-Qarawi radhiyallahu taala. Dalam konteks ini ya, orang yang meniatkan dan maksudkan amal perbuatannya untuk kepentingan duniawi atau riya ya, seperti orang-orang munafik secara menyeluruh ya, secara menyeluruh. Jadi kalau asyirkul asghar ya, atau asyirkul al-khafi, tersembunyi, itu tidak menyeluruh ya. Ada yang ria ini misalkan dalam ketika sholat saja, tapi ketika berinfak dia ikhlas. Tapi kalau misalkan syirik ria ini menyeluruh, maka dia masuk ke syirik yang akbar, seperti orang-orang munafik ya. Karena dihukumi orang munafik ini berat ya. Dan masyarakat syirik al-khafi ini bahkan Nabi SAW sangat khawatir kepada siapa? Para sahabat. Jadi tidak mungkin setiap orang yang berbuat riya itu pasti masuk kepada syirku niyah atau syirku iradah, yang masuk ke dalam pembagian syirku al-akbar. Paham? Tapi sebaliknya ya, orang yang melakukan syirku niyah berarti dia masuk kepada riya. Paham? Jadi kalau di dalam matematika itu himpunan ya, semestanya ada lingkaran besar gitu ya. Misalkan di dalam bumi ini seluruhnya itu masuk ke dalam kategori riya. Ya, riya itu umum. Ya. Siapa saja bisa kena riya, betul tidak? Orang yang beriman, orang yang munafik, orang yang kafir itu bisa riya. Betul tidak? Siapa saja. Sedangkan yang khusus ini adalah orang munafik. Jadi ketika riya ini menyeluruh semua ibadahnya, mau itu puasa, mau zakat, pokoknya dia ibadah semuanya riya tujuannya, maka masuk ke dalam syirkun niyah iradah. Kalau dari penjelasan ya pensyarah hadis di sini, maka ya riya ini umum, sedangkan syirkun niyahnya lebih khusus karena dosanya besar menyeluruh ya, hapus semua amalannya. Bahkan dia, kalau ini orang munafik ini yang diketahui oleh siapa? Ulama ya, dan meninggal dalam keadaan munafik, dia fiddarkil asfali minan nar walan tajidalahu nasira. Orang munafik meninggal, meskipun meninggal dalam KTP-nya Islam, itu nanti di akhirat itu dikerak neraka jahanam. Nah, ini bahayanya gitu. Paham? Ya. Contohnya dia. Iya, biar gampang, munafik. Ya. Untuk syirkun niyah di sini orang-orang munafik. Dalam keseluruhan ibadahnya itu riya. Apakah ketika seorang berniat mendapatkan gaji bukan karena Allah ya, maka ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 15-16. Ya wallahu alam. Ini memang masalah ini berat sekali ya. Masalah berat sekali. Masalah berat ya. Yang saya pahami ya al-muslimun ala syurutihim. Ini dari Nabi SAW dalam kitab Bulughul Maram, kitab-kitab fikih dan lain-lain. Jadi akad kita dengan atasan kita, yayasan itu ya ujrah, ya muamalah, itu kita digaji dengan akad-akad kerja tertentu. Nah, jadi di sini ada dua sisi ya, dua sisi. Ingat ada dua sisi di sini. Kalau misalkan kita menunaikan, kita ya mengharapkan gaji karena hak kita. Nah, perhatikan ulang lagi. Kita bekerja, misalkan mau ngajar, ya berdakwah, jadi imam, jadi muazin, ini pekerjaan yang berat-berat nih.
ya, jadi guru diniyah, jadi guru ngaji, jadi muazin, jadi imam, ya, jadi ustadz yang digaji. Kalau itu ada surat akad kerjanya dan jelas jamnya menunaikan itu dan kita berharap dengan itu boleh, ya, itu boleh. Tapi sisi yang lain, kalau di situ ada lebihnya di situ. Nah, lebihnya di situ di luar jam kerja dan tidak digaji. Nah, di situnya adalah tarik menarik ya. Saya tidak udah kerja lebih tapi tidak digaji. Ini bisa masuk kepada dia ya tidak mendapatkan di akhiratnya. Tapi untuk di sisanya tergantung kembali lagi kepada dia. Kalau dia niatnya untuk manusia disiksa. Tapi kalau dia niatnya memang karena nyesal, karena apa sih namanya gelisah ya, karena tidak mendapatkan tambahan, tidak mendapatkan apa lemburan ya lemburan dari apa yang dikerjakannya, maka semoga tidak termasuk yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia telah melakukan suatu kesalahan. Ini saya wallahu alam ya, ini masalah yang berat ya, karena para ulama menyatakan bahwasanya terkait masalah ini ya kita senantiasa, karena ini terkait dengan beribadah kepada Allah. Muazin ya manggil orang sholat, mengimami sholat juga ya, mengimami makmum orang untuk sholat, ini pahalanya besar, tapi digaji juga di situ. Maka sejak awal itu harus ridho, berapapun digaji, gaji itu bukan tujuan utamanya, tapi tujuan utamanya adalah untuk ya akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan ini, nanti dijawabnya setelah sholat isya ya insyaallah. Yang pekan lalu bertanya tentang ya materi yang tidak berkaitan dengan judul materi ini, nanti dijawab setelah sholat isya insyaallah. Mungkin di sini saja, saya mohon maaf atas kekurangannya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dan dosa orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita takdir untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diampuni dosa-dosa kita, dan kita meninggal dalam keadaan taubatan nasuha, sudah meninggal dalam keadaan ya kita sudah membayar hutang-hutang dan sudah menunaikan semua amanah yang dibebankan kepada kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagaimana kita berkumpul di majelis ini, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai di surga Allah Subhanahu wa taala, bertemu Nabi kita dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.